Halo, nama saya Sekar Mitayani dari Tekom Undip 2023. Pada video ini, saya akan mempresentasikan penerapan metode numerik, khususnya metode regresi linear, dalam kasus prediksi harga saham. Studi kasus yang digunakan pada tugas ini berasal dari sebuah kode program yang diambil dari GitHub dan dianalisis untuk memahami bagaimana metode numerik dapat diterapkan dalam bentuk program komputer. Harga saham merupakan salah satu data keuangan yang banyak dianalisis karena pergerakannya mencerminkan kondisi perusahaan dan pasar. Namun, harga saham bersifat fluktuatif dan berubah setiap hari akibat berbagai faktor seperti kondisi ekonomi, aktivitas perdagangan, dan perilaku investor. Karena sifatnya yang dinamis, harga saham sulit diprediksi secara pasti. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan matematis yang dapat membantu menganalisis pola pergerakan harga saham berdasarkan data historis. Salah satu pendekatan yang sering digunakan adalah metode numerik, khususnya metode regresi. Regresi linear dipilih karena bersifat sederhana, mudah dipahami, dan banyak digunakan dalam analisis data. Tujuan dari analisis kali ini untuk memahami bagaimana metode regresi linear diterapkan dalam sebuah program untuk memprediksi harga penutupan saham hari berikutnya. Melalui analisis kode ini diharapkan dapat dipahami tahapan metode numerik mulai dari pengambilan data, pembentukan model, evaluasi, hingga interpretasi hasil. Secara umum, program ini bertujuan untuk memprediksi harga penutupan saham pada hari berikutnya menggunakan data historis saham. Kode ini itu diambil menunjukkan kalau misalnya data ini diambil dari Yahoo Finance menggunakan library YFinance. Data ini mencakup harga pembukaan, harga tertinggi, harga terendah, harga penutupan, dan juga volume transaksi. Agar model ini dapat melakukan prediksi ke depannya, kode ini membentuk target prediksi dengan cara menggeser harga penutupan satu hari ke depan. Dari kode yang ini. Data target, data close, shift -1. Artinya data saham hari ini digunakan sebagai input untuk memprediksi harga penutupan pada hari berikutnya. Setelah target ini dibuat, data dipisahkan menjadi dua bagian, yaitu future dan juga target. Itu ada di sebelah sini. Nah, feature berisi data open, high, low, close, dan juga volume, sedangkan target berisi tentang harga penutupan hari berikutnya. Dataset kemudian dibagi menjadi data latih dan data uji dengan perbandingan 80 untuk pelatihan dan juga 20 untuk pengujian. Itu ada di sebelah sini. Data latih itu digunakan untuk membangun model, sedangkan data uji sendiri digunakan untuk mengevaluasi kinerja model. Sebelum model dilatih, fitur data distandarisasi agar memiliki skala yang beragam menggunakan kode scalar, standard scalar, kemudian scalar fit transform, scalar transform. Langkah ini penting karena nilai volume transaksi jauh lebih besar dibandingkan harga saham. Terus, model regresi linear kemudian dilatih menggunakan data latih. Ini train modelnya ada di sini. Model linear regression, terus model fit, extrain, U-train. Regresi linear bekerja dengan mencari hubungan linear terbaik antara data historis saham dan harga penutupan hari berikutnya menggunakan metode least squares. Kemudian untuk mengevaluasi kinerja model, kode ini menggunakan nilai R-square. Itu ada di sebelah sini untuk mengevaluasi. Untuk nilai R-square ini menunjukkan seberapa besar variasi data harga saham yang dapat dijelaskan oleh model. Nilai mendekati 1 menunjukkan model yang sangat baik, sedangkan nilai yang mendekati 0 menunjukkan model kurang mampu menjelaskan pola data. Nah, kemudian mari kita coba untuk outputnya sendiri. 。
Di sini kita diminta untuk memilih stok apa yang mau dicek. Misal kita cek Apple. Nah, kita lihat yang ini. Setelah program dijalankan, diperoleh output. Kemudian outputnya ini menampilkan harga penutupan saham Apple untuk 5 hari perdagangan terakhir yang menunjukkan bahwa harga saham berada di kisaran $273 dengan fluktuasi yang kecil. Harga penutupan terakhir itu ada di $273,40. Berdasarkan metode regresi linear, program memprediksi harga penutupan di hari berikutnya sebesar $273,49 atau naik sekitar $0,09. Selain itu diperoleh nilai R-square-nya sendiri itu sebesar 0,99 yang berarti model mampu menjelaskan sekitar 99% variasi data harga saham pada data uji. Grafik yang ditampilkan ini menunjukkan perbandingan antara harga actual dengan harga hasil prediksi pada data uji. Terlihat bahwa garis prediksi banyak berdekatan dengan garis aktual. Yang oranye ini prediksi, yang biru ini aktual. Yang sesuai dengan nilai R-square-nya tadi kan lumayan tinggi, jadi ini sudah lumayan akurat. Grafik ditampilkan berdasarkan urutan data uji, bukan berdasarkan tanggal, sehingga fluktuasi terlihat cukup tajam dan hal ini sangat wajar pada data saham. Perlu ditekankan kembali bahwa hasil prediksi yang diperoleh dari model ini bukan merupakan acuan untuk melakukan trading atau investasi saham. Model regresi linear hanya menggunakan data historis dan tidak mempertimbangkan faktor eksternal, seperti berita, kondisi ekonomi, maupun sentimen pasar. Oleh karena itu, hasil prediksi ini bersifat pendekatan matematis untuk tujuan akademik dan pembelajaran metode numerik, bukan berdasarkan pengambilan keputusan finansial. Kesimpulannya, pada hasil analisis kode GitHub yang saya dapat ini milik Muhammad Sabash, dapat disimpulkan bahwa metode regresi linear dapat diterapkan secara praktis untuk memprediksi harga saham jangka pendek menggunakan data historis. Kode ini menunjukkan tahapan metode numerik secara lengkap mulai dari pengambilan data, pemodelan, evaluasi, hingga interpretasi hasil. Namun karena pasar saham bersifat dinamis dan kompleks, hasil prediksi harus dipahami sebagai alat pembelajaran bukan sebagai prediksi pasti. Demikian penjelasan analisis penerapan metode numerik regresi linear pada prediksi harga saham. Terima kasih.